家晚上好，阿弥陀佛，阿弥陀佛，南无三藐三菩萨，南无大雅，南无大雅，想。Subuh ya, ini cerita yang dramatis. Lalu barusan ini sudah terima ya satu kabar yang juga cukup kurang enak ya. Salah satu mungkin pengurus ya dari yayasan kita, ibunya barusan meninggal. Jadi ya kita jauh ya kedua pertanyaan ini. Buddha selalu mengatakan kita mesti siap dengan sebuah perubahan. Dalam istilah Buddhis dinamakan anicca atau namanya wuchang Mandarin ya. Hokkien atau wuxiong ya. Wuchang perubahan. Apapun akan berubah ya, termasuk tadi kita lihat yang menyajikan makanan ya dengan performance yang lumayan suicabo ya kan? Buddha mengatakan ya bahwa hidup adalah sebuah perubahan. Lalu kalau karma buruk kita kesampaian, kadang-kadang kita yang paling ganteng, paling cantik, tiba-tiba kecelakaan, semua berubah. Ya, kadang-kadang seperti contoh ya di samping kita teman kita, mama ya papa, mama dalam waktu yang sesingkatnya mendahului kita. Nah, mungkin pas dikurangi ya, pas. Jadi kita akan ya pelan-pelan untuk mengubah semuanya. Kenapa kita begitu didera penderitaan? 为什么我们那么痛苦? Mungkin ya kalau 20 tahun yang lalu, kalau suhu seperti saudara ini, suhu juga akan sangat menangis ya, akan sangat sedih. Suhu punya papa ya sudah duluan mendahului suhu. Suhu masih di sini, artinya suhu masih hidup ya. Papa sudah meninggal. Seperti tadi promo yang mungkin sama ini ada cerita saudara kita. Su termasuk ya salah satu mungkin hidup dengan papa ya seperti tadi. Jarang bicara. Ya. Jarang bicara bukan karena papa sama suhu tak ada waktu. Karena prinsip yang berbeda ya. Papa saya sangat keras, seperti tadi dikatakan papanya keras. Suhu juga sangat keras, ya dari kecil sudah sangat keras. Kalau tidak adalah tidak. Ya. Kalau berapa enak makanan di depan, dikatakan tidak, mungkin makan. Walaupun lapar, tidak makan. Jadi karena sesama keras, ya jarang bicara ya. Apalagi papa saya itu adalah tidak memiliki ya filosofi untuk mengajar anak. Lebih banyak mengajar anak itu jahat daripada baik ya. Jadi walaupun demikian, suhu sama papa saya cukup ya sampai saat ini. Suhu terus melakukan pelimpahan jasa. Saya cukup menyayangi papa ya. Tepuk tangan untuk papa kita. Dan tepuk tangan kayak tidak makan. Ini konsumsi sih kurang kasih makanannya. Ya. Jadi ada sebuah pertanyaan ya, tolong ulang pertanyaan kembali. Jadi suhu, apa sih sebenarnya yang harus kita pegang kuat? Prinsip apa istilahnya sebagai bentuk bakti kita terhadap orang tua? Ya, bagus sekali ya. Prinsip apa?
di dalam Buddhis ada prinsip sendiri ya, dan suhu juga adalah keturunan ya, keturunan mungkin bapak ini adalah Romo ini adalah Jawa ya Pak ya. Kalau suhu Jawa Cina ya. Artinya datang dari Cina sampai di Indonesia ya, nenek moyang suhu. Jadi artinya keturunan Tionghoa. Sekarang pemerintah sudah menghapus namanya kata orang Cina. Sudah tak ada orang Cina di Indonesia. Yang adalah keturunan orang Tionghoa. Ya, mesti ingat ya. Kalau ada yang memarahi kalian, kalian mesti ingat bahwa kita adalah keturunan dan kita adalah orang Indonesia. Seperti suhu di Taiwan makan dengan enak, tidur dengan enak, dapat angpau dengan enak. Toh kenapa semua cepat pulang ke Indonesia? Karena suhu ingin melakukan pembinaan di Indonesia. Ya, jadi ada tugas yang sangat besar. Ada satu prinsip orang Cina, ini adalah tentang bakti. Kita adalah keturunan, ibu kita adalah orang Tionghoa, Cina, nggak salah. Tapi ibu tiri yang mengasuh kita dalam filosofi Cina, jangan lupa, lebih besar jasa kebajikan ibu yang mengasuh daripada melahirkan. Ya, jadi kita di Indonesia hidup, dapat uang, duduk, berdiri, tidur, semua di Indonesia. Ibu angkat kita adalah Indonesia. Kita pasti pulang kembali. Banyak biku yang kadang-kadang mungkin bukan didikan Sang Agung ya. Kita kalau didikan Sang Agung bagaimana mencintai sebuah nasionalisme. Mestinya kita walaupun ya seorang sangga, nasionalisme itu penting sekali. Bhinneka Tunggal Ika sangat penting. Bhinneka Tunggal Ika itu juga dari Buddhis ya. Jadi kembali, ibu angkat kita itu lebih berjasa. Itu juga cerminan sebuah bakti untuk lebih besar. Jadi kita akan cerita bakti untuk orang tua. Ingat ya, bakti orang tua bukan sesudah mama meninggal kita menangis, papa meninggal kita menangis, lalu kita cerita bagaimana memberikan sebuah pelimpahan jasa. Itu sudah tidak terlalu penting ya. Jadi paling penting adalah kalian ingat ya, jangan seperti Susyong ini sudah tak punya mama, tak punya papa, dan harapan untuk memberikan pelayanan itu sudah tak ada ya. So harap yang di sini kalau ada mama atau papa, kalian belajar seperti Suhu seperti Susyong ini ya, hidup dari sangat susah. Tadi Suhu dengan cerita ya, Suhu dari sana terus ingat. Walaupun speaker di sini oke jelas, di luar kurang. Besok ya kalau kita ada acara ya, Suhu minta maaf ya, karena ada 2 speaker kita tidak pasang ya. Jadi mungkin moga-moga ke depan kita mesti pasang kembali ya. Sudah dengar terus ya, Sudah ikuti terus, walaupun nggak jelas tapi Sudah terus ya, terus mengikuti ya. Ada satu ya hal yang paling penting adalah bakti. Cerminan itu adalah semasa orang tua hidup ya. Suhu sudah memberikan contoh. Saya hidup dengan sangat susah. Kalau anak-anak sekarang sudah berbahagia, keluar punya uang jajan, ya kan? Ke sekolah punya uang jajan, libur pun juga ada uang jajan. Kalau Suhu tidak ada uang jajan, bahkan minta uang sama mama kena rotan. Sudah tak kasih uang kena rotan lagi ya. Jadi sampai Suhu bisa bekerja, anak-anak 12 tahun saya sudah bekerja, kan Suhu keras ya. Suhu punya adik 9 tahun sudah bekerja. Ya kita adalah preman jalanan ya. Bekerja dengan baik ya. Cuma anak bandel-bandel ya. Kayak seperti tadi Suhu lihat banyak anak-anak bandel. Jadi kembali, waktu bekerja kita selalu berpikir uang ini mau sisihkan kemana untuk jajan. Tidak, kalau jajan maka tidak bisa bayar uang sekolah.
Lalu sampai suhu SMA suhu juga masih sangat susah, pekerjaan tak tentu. Sampai suhu tamat SMA suhu satu hal, kalau bulan ya awal bulan suhu punya banyak uang, wah dapat gaji yang besar, suhu beli makanan terenak untuk mama, ya untuk papa. Kalian nggak tepuk tangan tuh suhu. Lalu suhu ini tanyakan, yang kalian sudah bulan gaji pertama, sudah dapat gaji bulan pertama yang pernah melakukan itu, tolong angkat tangan. Wah bagus, ini anak-anak berbakti. Yang tidak angkat tangan, anak durhaka. Tepuk tangan untuk anak-anak kita yang berbakti. Suhu ingin ceritakan ya sebuah 20 pembakti dari Tiongkok ya, salah satu aja. Ini sangat luar biasa. Suhu dengar, saya sekolah di sekolah umum 12 tahun, Suhu nggak pernah menangis. Saya mulai belajar filosofi Cina ya, atau bahasa Tionghoa atau Mandarin, Suhu menangis. Waktu itu Suhu SMA ya, Suhu nggak pernah menangis untuk pendidikan. Ketika Suhu belajar filosofi Tiongkok, Suhu menetes air mata. Guru kami bercerita, saya menetes mata ya, air mata. Suhu mendengar salah satu cerita. Ada seorang wanita, ini 24 bakti salah satu ya. Seorang wanita sangat berbakti sama orang tua. Kalau papanya tinggal papa dia. Papa dia kalau malam sebelum tidur dia mengatakan, "Pak, jangan masuk ke kamar dulu ya. Saya masuk dulu. Saya tidur sejenak." Wah, waktu kita belajar ini, wah, anak perempuan ini kurang ajar. Masa dia tidur duluan sebelum papa dia? Ternyata dia tutup pintu, kunci, dia tidur duluan, dia buka baju semua. Untuk apa? Untuk digigit nyamuk. Biar nyamuknya kenyang perutnya, sudah tidak menggigit papanya. Baru sesudah digigit ya, setiap hari begitu, dia digigit baru dia buka. Pintu kamar, baru silakan Pak, sudah semua tersedia baik. Nah, papanya sebelumnya tidak tahu kenapa anak ini kok begitu. Terakhir dia mengetahui ya. Akhirnya bapaknya sangat terharu ya dengan apa yang dilakukan. Sebuah bakti yang sangat besar dari anak perempuan ini ya. Lalu Suhu yakin anak sekarang sudah tidak demikian ya. Malah bertolak belakang. Kalau ada sedikit aja nyamuk, "Ma, tolong ya, autan." Anak kurang ajar. Nah, kalau kalian demikian ya, kalian pasti nama sekarang Buddha ya, 21 kali 360 hari. Ada yang pernah minta autan sama mama, itu adalah anak yang durhaka ya. Masa kamu punya tangan, punya kaki, nggak bisa jalan, pergi habis segini autan. Mama dari pagi kerja sampai malam tanpa berhenti, kita masih minta mama ambil autan ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dilakukan semasa hidup ya. Jadi Suhu ini menghimbau umat Buddha kita, kalau masih punya mama, masih punya papa, atau hanya satu mama, atau hanya tinggal satu papa, itu adalah harapan kita paling terakhir ya. Buddha dalam Anguttara Nikaya ya, dalam bab 4 ayat 2 itu ada mengatakan, kalau kita menggendong papa kita di sebelah kiri, lalu menggendong mama di sebelah kanan, kita menggendong 100 tahun, itu pun belum bisa membalas jasa dari mama dan papa ya. Makanya jangan demikian. Orang Tionghoa ini paling tidak bagus dalam kebahagiaan ya. Papa, mama meninggal langsung dikeluarkan ya kan, takut apa? Nanti dia punya roh di rumah ya, rohnya. Nah, itu adalah contoh yang durhaka. Dalam Buddhis adalah harus membiarkan posisinya apa saja, biarkan selama
16 jam. Selesai 16 jam, kamu baru telepon Angsapura, rumah duka. Ya, ingat ya. Jadi kita kembali ya, wujud seperti tadi Romo ada mengatakan bakti itu bisa dilakukan ya, misalnya contohnya adalah dalam Sigalo Parasuta ya, kemudian mungkin Tamagara dalam Anggutara Nikaya ya, itu juga ada bagian di dalam, juga ada mengupas dalam Dharmapada, juga ada mengupas ya. Jadi yang ditanyakan itu suhu ya bisa jawab dengan Dharmapada ya. Dharmapada bab 23 ayat 332, Sang Buddha mengatakan berlaku baik terhadap ibu merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia. Begitu juga berlaku pelayanan terhadap Bapa adalah kebahagiaan di dunia ya. Jadi suhu ingin menjawab ya dengan umum bahwa ambil kesempatan, mama, papa masih ada yang kalian layani ya. Jadi contoh yang lain adalah suhu semalam baru kasih contoh. Ingat tahun baru, kalian beli berapa helai baju, lalu kalian bandingkan berapa helai baju sudah kalian belikan untuk mama dan papa. Suhu termasuk seperti kalian egois. Kita hanya tahu beli baju untuk kita, tapi tidak pernah berpikir beli baju untuk mama dan papa ya. Yang sudah pernah beli baju untuk mama dan papa, tolong angkat tangan. Wah, bagus ya. Kebanyakan laki-laki ya, yang wanitanya agak egois ya. Jadi ya mungkin ya secara gamblang ya, suhu adalah memberikan satu perumpamaan ya. Kemudian nanti dari session ya, ini mungkin suhu ingin kasih cerita ya, bahwa mungkin pemahaman kaum Buddhis belum terlalu kuat ya. Seperti ini adalah contoh untuk kalian semua. Tangisan bukan sebuah ya perwujudan yang sangat ya, artinya memberikan manfaat besar kepada orang tua ketika meninggal ya. Tapi dalam jalan Buddhis ada pembelajaran, yaitu masa batu, masa mama meninggal sebelum 9 hari, masa mama meninggal sebelum 16 jam atau 8 jam, itu mesti kamu pelajari ya. Jadi masa bakti dalam Buddhis itu ada, dalam Mahayana Tantra ditambah dengan pengertian adalah masa batu kematian 12 jam, 8 jam, 16 jam ya. Itu adalah hal yang merupakan xiaoxin, cara menangani yang benar adalah berbakti. Lalu 49 hari adalah kelahiran, kesempatan kelahiran orang tua adalah sebuah wujud bakti. Lalu selesai 49 hari adalah sangat kehilangan harapan untuk menolong ya, kecuali kita bisa mengundang sekian banyak sangha. Lalu sangha itu mesti adalah yosyushin, adalah latihan diri ya. Kalau suhu banyak memberikan kritikan ya untuk kalangan suhu sendiri. Saat ini kadang-kadang kita menjadi guru terlalu gampang menerima orang menjadi biku-biku ini. Jadi sangha itu kelihatan manja ya. Kamu lihat suhu pakai bajunya memang bagus. Ini adalah pakaian untuk kalian lihat. Kalian nggak pernah lihat suhu pakai pakaian yang 16 tahun masih ada. Itu suhu pakai kerja 16 tahun ya. Suhu dari Samantara jadi biku, baju 16 tahun itu masih ada ya. Jadi saat ini ya kita mungkin sangat kekurangan sangka, sehingga sebagian suhu itu gampang menerima murid. Kalau suhu mungkin ya sudah lama melatih orang, tak pernah ada yang jadi di tangan suhu ya. Tapi kok kalau sudah lempar keluar bisa jadi sama orang ya, itu aneh. Jadi begini ya, kita kembali untuk ya bisa tahu tuh orang tua kita butuh seperti Bante Jinadharma ya. Kita butuh orang tua yang sangat luar biasa,
butuh seperti Bante Surya Bumi ya, butuh para sesepuh seperti Bante Dewa ya, Bante Asin Jinara kita. Mereka adalah satu panutan yang merupakan juga paman guru suhu, lalu kami guru suhu ya, yang sangat luar biasa ya. Jadi nggak segini gampang. Ada pelajaran yang panjang yang mungkin kita nggak bisa habiskan di sini. Mungkin sesuai pertanyaan yang suhu menjawab ya. Terima kasih. Ya, baik Suhu, sebelum tadi ada sesuatu yang menarik dan saya kira Bro Firmanto serta teman-teman kita yang lain yang sudah kehilangan kedua orang tua ini bakalan menanti kira-kira apa bimbingan Suhu ya, yaitu yang 49 hari dan yang sudah melebihi 49 hari nantinya. Tetapi sebelum itu Suhu, ini ada sesuatu yang menarik, saya kutip dari internet sebenarnya. Jadi pada saat saya masa kerja, saya kutip bahwa sekarang ini sudah ada perbedaan makna bakti masa sekarang dan masa dulu. Nah, katanya masa dulu itu teknologi belum canggih. Nah, bagaimana Suhu memandang perbedaan bakti ini, Suhu? Suhu kalau bisa mengatakan ya, orang sekarang itu dengan bahasa Hokkien ya, waliau isu. Suhu, suami istri rasa isu. Isu itu artinya tak ada arti hidup ya Romo ya. Artinya zaman saat ini suami istri itu rasanya tak ada arti hidup. Antara anak dengan orang tua juga tak ada rasa arti hidup ya. Biasa kita ada ruangan namanya keluarga. So pikir ruangan keluarga itu harus diganti ruangan Android. Ya, jangan kasih gantung satu papan nama, ruangan Android. Jadi mama ya kan, mama sekarang juga canggih. Kadang-kadang anaknya lepas dia dengan dikirim ke rumah internet. Dia mau makan apa, dia mau minum apa, silakan kasih dia. Nanti saya membayar. Mamanya keluar berteman, ya kan? Oh, kongko di sana di kedai kopi, kaki ini kok bisa aja. Lebih jelek dia lagi. Ya. Jadi Suhu banyak menyumpah demikian. Sekarang kita cerita orang tua seperti itu, bagaimana anak bisa berbakti kepada mereka. Kita mengalami satu masa transisi yang sangat sulit, yaitu masa kejam, masa kemajuan teknologi yang luar biasa. Jadi Suhu, seperti Suhu nggak mau pacaran ya. Kenapa Suhu kecewa? Dia wanita sama laki-laki. Pasaran duduk memang meja satu, bangku berdua, tapi masing-masing asik sendiri. Ibu, ini bawa kok. Begitu tak ada bahan untuk bicara. Nah seperti itu ya. Itu akhirnya atau salah pacaran jadi Suhu aja. Makanya kalau Suhu ya duduk sama munamudi. Kalau munamudi mulai keluarga dari kantong sesuatu benda yang unik dan aneh, Suhu nggak mengerti, lalu mulai tangannya begini, ya kan? Suhu sudahlah tinggalkan mereka, ya. Karena Suhu di depan tak ada fungsi, ya. Akhirnya Suhu akan merantau. Suhu merantau kemana? Suhu akan lihat pohon bambu kurang siram air, nggak disiram. Lalu saat ini banyak orang senang bercocok tanam, piara lembu, kerbau, tapi biara di mana? Di Android. Betul. Tapi kerbau dia sendiri kurus, tak kasih makan. Ya kan? Ini adalah zaman ya. Kemarin Suhu baru sama-sama ya, mungkin Romo juga ada pergi ya tadi. Mungkin bidang Menhankam itu ada juga seminar untuk tentang 4 pilar kebangsaan. Beliau juga mengatakan bahwa kita mengalami satu masalah yang sangat sulit adalah terlalu berkembangnya yaitu kecanggihan multimedia yang dipakai dengan apa? Cara yang salah. Sebetulnya dipakai dengan cara benar luar biasa. Dulu para biku kalau mau jinjing kita, harus banyak, yaitu muridnya. Kenapa jinjing apa? Kita terukir dengan yaitu
daun bambu. Ya, saat ini nggak usah seluruh kitab suci ya dalam Mahayana ada, dalam Theravada tinggal Android set rolling masuk sudah, tinggal sebuah yang ditulis. Maka Android adalah hal yang sangat luar biasa ya, luar biasa. Nah, tapi bagaimana cara pemakaiannya? Kembali seperti pisau dipakai oleh seorang koki, maka akan sangat luar biasa memberikan kesenangan ke perut kita. Tapi kalau pisau itu dipakai oleh seorang pembunuh atau perampok, maka adalah tidak baik ya. Jadi kembali bahwa masa kini, masa bakti sudah luntur. Karena apa? Perkembangan zaman juga transisi dari dulu ekonomi yang lemah menuju ekonomi yang baik, sehingga orang tua juga sangat sibuk mencari rezeki, sehingga juga mendapat pengalaman baru tentang pendidikan, yaitu tentang bakti. Jadi orang tua juga tidak tahu mengajar bakti kepada anak. Bagaimana anak bisa berbakti? Kalau suruh syukur, ya suruh. Dari saya belajar bahasa Mandarin, saya terus ya mungkin 18 tahun atau 20 tahun yang lalu rajin terus mencari filosofi tentang bakti. Jadi bakti dalam Buddhis Sigalovara Sutta, Ambutara, Nikaya, Dhammapada ya, dan mungkin masih banyak sutra yang membahas ini. Dalam Tiongkok namanya Xiao Jing ya, seperti hari ini suhu bawa ini ya. Ini wajah siapa? Kalau kalian tak kenal, kalian tidak berbakti sama orang tua. Romo kalau tak kenal tidak berbakti sama orang tua. Siapa ini? Orang besar. Konghucu. Ya, Confucius. Ini adalah guru yang mengajarkan Tao Te Jing atau Yujia atau Xiao Jing, yaitu kitab bakti Tiongkok kuno ya. Nah, inilah guru besarnya. Jadi sebelum beliau lahir, Tiongkok penuh kekacauan ya. Penuh orang yang sangat kejam. Lalu beliau lahir ya, pelan-pelan bagaimana membenahi negara, masyarakat ya. Jadi kita hari ini harus terima bersama bahwa baik di sektor, baik di kalangan muna-mudi IPC ya, baik mungkin ibu-ibu yang masih baru, kita mengalami satu masalah, yaitu mengalami satu penyakit baru. Saya rasa tasbih jangan, saat ini tasbih sudah nggak bisa 100.08, sudah harus menjadi 100.09. Salah satu ukirannya adalah Android ya. Tasbih itu adalah perumpamaan tentang penderitaan 108 kilesa batin, kotoran batin. Ditambah satu apa? Adalah Android. Siapa yang tak main game di sini angkat tangan? Tak main game, benar? Tidak main game ya. Oh ya, Pak Arya, oh ya, jadi ya. Satu orang aja. Tidak main game di Android. Kalau main kan kita setahun sekali. Hitung tak main. Ayo. Setahun hanya main sekali aja. Lumayan tuh. Ada beberapa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan untuk mereka ini. Jadi kembali ya, kita tambah penyakit baru ya. Jadi mungkin kita kembali bahwa berbeda sekali. Kita lihat contoh. Saya kasih satu contoh untuk Jawa ini aja. Zaman masa lampau, orang tua meninggal 3 tahun tidak menikah, 3 tahun tidak bekerja, 3 tahun membersihkan kuburan orang tua. Kalaupun menikah hari itu, orang tua meninggal 3 hari,
3 tahun tidak masuk ke kamar istrinya. Itu dulu ya, ini ajaran nomor 7. Kalau seorang pejabat besar, walaupun mama meninggal, papa meninggal, tetap diberikan 3 tahun untuk xiaotao di masa kerajaan. Saat ini coba, mamanya baru 7 hari selesai, ada temannya yang kasihan, takut dia stres, bawa dia pergi nonton Robocop paling baru. Nah, suruh nonton ya, suruh ingin nonton. Supaya suruh mengerti kalian punya otaknya jalannya apa. Kalau enggak, mana bisa main sama kalian ya. Harus tahu agak mulus kalian ya, dengan niat baik, dengan agak mulus mereka ya. Kembali. Jadi ingat ya, kalau di zaman saat ini bagusnya 49 hari kalian jangan ke bioskop. Itu adalah contoh xiaotao. Kalau papa meninggal 49 hari tidak pergi ke bioskop. Ya, kalau nonton TV dikit-dikit oke lah. Ya, supaya nggak terlalu stres ya. Jadi kalau bisa puasa vegetarian 49 hari yang ini untuk jawab teman kita. Tidak nonton 49 hari ya. Nempo atau meditasi 49 hari. Kalau Anda seorang praktisi meditasi ya 49 hari meditasi ya. Kalau Anda seorang praktisi nempo ya 49 hari. Kalau seorang praktisi baca mantra 49 hari mani mani kam. Kira-kira itu spesifikasi utama. Ya, baik Suhu, terima kasih ya. Jadi ini ada satu Suhu, waktu saya berbincang-bincang dengan teman kita, ini saudara Firmanto, pernah berlokat dari mulut beliau mengatakan bahwa beliau belum bisa menerima bahwa orang tuanya dalam waktu yang sangat singkat sudah meninggalkan beliau. Beliau merasa sepertinya hidup ini kurang adil gitu loh. Nah, saya tidak bisa menjawab berdasarkan pengetahuan saya. Bagus, tepuk tangan untuk pertanyaan ini. Ini sangat mengena tentang pemahaman ajaran Buddha ya, ajaran Buddha. Ini yang harus kita pelajari tentang pemikiran Buddha ya. Makanya kita bicara ya, kalau walaupun seorang awam, misalnya seperti kalian, seperti Romo mungkin, kalau Romo saat ini mungkin kehilangan seseorang yang sangat dicintai dibandingkan mungkin 20 tahun yang lalu. Berbeda kondisi batin Romo ya, berbeda. Jadi mempelajari Dharma itu adalah sebuah permata. Maka dikatakan Buddha, Dharma, Sangha itu adalah permata yang mulia. Ingat ya, tadi Su dengar cerita, Su bisa kategorikan ini Firmanto ya. Firmanto dia terbelit oleh salah satu biji tasbih, salah satu kilesa kotoran batin di dalam tasbih 108, salah satu termasuk kita semua ada ya. Jadi artinya batin kita itu belum memahami sebuah filosofi. Sekarang kalau bisa tidak hadir ya, misalnya teman yang kita tadi itu cerita tidak hadir, coba ada orang baru lahir sudah meninggal, bahkan dia tidak pernah menjadi papa dewasa atau mama, itu sangat tidak hadir ya. Lalu kenapa kita nggak mau memahami ini? Karena kita tidak mencerapi nama Dharma. Suhu juga orang yang pernah mati dan pernah siap untuk mati, dan akhirnya saya tidak mati. Ya, saya di Ekayana, saya baru pulang dari Taiwan. Waktu itu masih jadi biku yang sangat kurus, ya, sangat kurus, tapi ganteng. Alhamdulillah sama kalian ya, biar kalian nggak ngantuk. Jadi kurus sekali, sudah kurus sakit lagi, sudah itu dari kalau nggak salah dari Sumatera nih, mau ke Jakarta naik bis. Bisnya itu belakangnya dia punya sandalan, tak ada sandalan itu
musanya semua sudah putus, sudah koyak, tinggal apa? Satu tiang besi. Wah, suruh menyandar tiang besi sampai di wihara itu. Akhirnya suruh sakit keras. Lalu suruh pikir, sudahlah, ini saatnya untuk siap mati ya. Jadi suruh sambil berbaring sampai siap mati, suruh baca Namo Amitabha terus, Amitabha, Amitabha. Akhirnya suatu malam, suatu sore bukan malam, suruh tertidur. Wah, suruh didatangi oleh tentara yang cukup banyak. Wah, ada satu panglima naik kuda. Dia punya itu perisai. Oh, keemasan. Dia melihat suatu kita. Oh, dengan gagah. Lalu dia lewat. Dari sana suruh pelan-pelan ya membaik dan hari ini cukup baik. Ya. Ini dah mungkin wujud ya dari beri dharma ya. Jadi kembali ya bahwa apakah kalau kalian mengalami seperti itu, kalian bisa siap mati kan? Saya rasa enggak, kalian pasti ngata, aduh jangan, paksa saya cantik nanti ke orang lari. Ya bu, aduh jangan ya, karena saya punya harta banyak, mobil BMW 3, ya kan? Ayo jangan, selingkuhan saya banyak di mana-mana ada. Ya. Kita kembali. Kesedihan itu adalah kenapa ya? Karena kita tidak memahami kebenaran, yaitu dharma. Lalu kita terbelit sebuah perasaan. Maka perasaan dalam Buddhis, dalam filosofi yang paling tinggi adalah perasaan itu adalah pencerahan. Hanya balik saja. Tapi kamu mampu nggak? Ya. Jadi seperti mungkin Firmanto ya. Firmanto. Kita mesti pelan-pelan ya. Salah satu suhunya monongdi yang laki-laki juga sangat terbelit perasaan. Jadi ada apa-apa selalu galau ya. Galau terus ya. Hidup suhu juga banyak beban ya, bahkan suhu bebannya miliar ya, bukan jutaan ya. Tapi bagaimana suhu tetap bisa ceria ya, ada tugas yang sangat berat untuk suhu di depannya. Jadi kembali ya, bagaimana kita memahami tentang sebuah kebenaran sehingga perasaan kita tidak membelit kita dalam pemikiran itu ya. Jadi Su hanya bisa mengatakan kalian perlu pelan-pelan, kalian mesti mau meditasi. Kalau tidak mau meditasi, mesti mau nempo. Kalau tidak mau nempo, mesti mau praktisi baca mantra. Ada 3 pintu yang kasar untuk kalian untuk mencegah perasaan ini, seperti mungkin Firmanto. Kalian tidak mempraktikkan perasaan dan masalah datang, kalian akan seperti Firmanto ya, tadi Su dengar dia cukup menangis dan cukup menangis ya. Kenapa? Karena perasaan ini kenapa nggak pecah? Karena kita tidak punya filosofi dan tidak punya tim, tidak punya ketenangan samadhi. Jadi hanya ketenangan samadhi baru mampu mencegah demikian ya. Jadi kalau biasa, suruh lihat orang kalau lagi masalah pacaran, dia bunuh diri. Suruh ngomong biasa. Ya. Dia terpilih hutang, dia bunuh diri. Suruh ya anggap itu biasa. Mungkin kalian anggap tidak biasa. Ya. Jadi itu adalah sebuah pemahaman, ya, sebuah pencerahan. Pencerahan itu penting. Ya. Baik, terima kasih Su. Mungkin saya boleh minta pendapat dari Romo Darsono ya. Bagaimana, apalagi Romo ini dosen juga Romo ya. Jadi kalau seperti kayak teori-teori atau praktisi yang mengatakan bahwa sepertinya hidupnya kurang adil itu Romo. Bagaimana Romo memandang? Iya. Terima kasih atas pertanyaan sangat bagus sekali. Apa yang dialami oleh Firmanto tentunya akan dialami oleh siapapun yang hidup-hidupnya ini. Tentunya yang paling perlu kita pahami di dalam kehidupan kita ini adalah
pendewasaan untuk menuju kebijaksanaan. Mungkin kalau saya mengalami seperti apa yang dialami Firmanto, mungkin kondisi saya tidak akan jauh dengan Firmanto. Tapi sedikit saya ceritakan kondisi saya ketika saya ditinggalkan oleh ibu saya. Karena saya sedikit banyak sudah belajar mendalami tentang Buddha Dharma seperti yang disampaikan oleh Suhu tadi. Ketika mama saya sakit, saya memang sempat pulang ke Lampung merawat orang tua selama kurang lebih 9 hari. Kemudian mama, udah nak, Biung sudah sehat, kamu kembali lagi melaksanakan tugas. Bener apa Biung sudah betul-betul sembuh baik? Iya. Saya pamit. Besok harinya ketika penerbangan dari Jakarta sampai ke Medan, ketika saya turun menghidupkan handphone, di situ panggilan tidak terjawab sudah banyak, mungkin sekitar 20 kali. Ada apa ini? Saya telepon balik, diceritakan bahwa ibu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Itu sore, sampai di Medan saya sore sekitar jam 6 jam 7. Kemudian saya mencoba untuk mensikapi kondisi ini dengan arif dan bijaksana. Apa keputusan saya untuk menghadapi semua itu? Akhirnya saya minta tolong kepada teman, yaitu Pak Ginting, teman saya dari tua, untuk mengupayakan saya mendapatkan tiket kembali kalau bisa malam itu, kalau bisa, kalau dapat. Namun kondisinya tidak seperti apa yang saya harapkan. Baru pagi mampu mendapatkan tiket untuk terbang kembali sampai ke Lampung. Dan sampai di Lampung pun saya tidak dapat melihat mayat orang tua saya karena sudah dikuburkan pada saat itu, karena tradisi pada saat itu adalah di bulan puasa. Tetapi setelah sampai di rumah saya tidak meneteskan air mata setetes pun, dengan kondisi dengan tegar saya, karena ketika saya datang semua sudah menangis karena mungkin merasa menyesal tidak menunggu kehadiran saya. Tapi saya kuatkan mereka, ini adalah satu proses. Nah, yang perlu saya pesankan kepada kita yang hadir pada saat ini, yang perlu kita pahami bahwa kita harus memahami tentang takdir dan nasib. Takdir ini adalah sesuatu yang ada dan tidak bisa dirubah. Siapapun tidak bisa melawan takdir, yaitu lahir dan mati. Siapapun. Ada dalam ajaran Buddha juga diajarkan takdir itu ada. Tapi takdir yang diajarkan dalam agama Buddha itu hanya lahir dan mati. Saat ini kita ditakdirkan lahir menjadi manusia dan akan ditakdirkan kembali meninggal dari alam manusia juga. Nah, nasib kita sepanjang perjalanan kita lahir sampai ke mati itu adalah nasib kita. Kalau saudara saya Firmanto mengatakan bahwa kita ditinggalkan oleh orang tua itu tidak adil, ya mari kita pelajari Dharma Sang Buddha lebih mendalam kembali agar kita memahami tentang realita kehidupan ini, bahwa yang lahir itu akan mati kapanpun, seperti yang disampaikan Rasul tadi. Bahkan ada yang mati, lahir kemudian langsung meninggal. Nah, kita masih beruntung ya, bisa menyaksikan, bisa mendapat bimbingan walaupun tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Karena memang semua itu tidak akan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Hanya waktunya kapan, inilah yang kita tidak mampu menentukan kapan itu terjadi. Terus tadi dikatakan bahwa dalam tradisi kalau meninggal dalam kecelakaan itu terlahir di alam neraka yang paling. Ini perlu kita sikapi bersama, belajar dengan konteks ajaran Buddha Dharma ya. Tidak selamanya seperti itu. Ya, karena kekuatan kebajikan, kekuatan karma baik tentunya yang telah dilakukan, seperti mendidik anak tadi, yang diberikan kasih sayangnya kepada anak yang tiada batas tadi, itu adalah bentuk kebajikan yang tidak terukur oleh apapun. Itu adalah satu referensi atau satu kondisi yang mampu mengkondisikan orang tua kita untuk telah di alam bahagia. Nah, sekarang orang tua kita sudah tiada. Itu nggak perlu disesali ataupun mengatakan bahwa itu ada tidak adil. Yang perlu dipikirkan adalah ke depan maunya Firmanto seperti apa.
tentunya punya tanggung jawab yang besar terhadap adik-adiknya. Inilah satu momen, satu kesempatan untuk menunjukkan rasa bakti kepada orang tua dengan cara yaitu membimbing adik-adik kita menuju kepada kebahagiaan. Karena ini merupakan tanggung jawab yang harus diemban, karena ini adalah tanggung jawab Firmanto sebagai seorang anak yang paling besar. Mari kita tunjukkan bakti itu kepada orang tua. Ya, mungkin kalau posisi saya seperti Firmanto sama yang akan terjadi. Tapi mungkin karena sudah banyak lebih belajar dulu, sehingga saya mampu menghadapi situasi dan kondisi seperti itu dengan ya mungkin lebih kuat, lebih bijak. Nah, saya yakin ke depan sahabat-sahabat teman-teman saya yang hadir pada malam hari ini akan mampu menerima kondisi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Mungkin orang tua kita, mungkin kita, kapan waktunya, siapa yang lebih dulu, ini hanya menunggu waktu, karena takdir itu akan datang kepada kita. Yang perlu kita ubah adalah nasib kita ini ke depan mau menjadi apa, mau seperti apa, ini adalah di tangan kita sendiri. Ya, Firmanto ya, artinya bahwa ke depan ini harus membuat sebuah transformasi, membuat sebuah perubahan dalam pikiran kita, mengenal dharma lebih dalam lagi, lebih luas lagi, sehingga kita akan mampu menghadapi hidup ini lebih kuat. Nah ini, oke, mungkin tambah saya. Baik, terima kasih Romo ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir penutup sebelum nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin ketika ada persilakan beberapa orang untuk bertanya. Saya kira ini sangat penting sekali ya, mengingat memang tema kita hari ini tentang bakti terhadap orang tua. Menurut Romo, Suhu dan Saudara Firmanto sendiri, kira-kira dari pembahasan kita dari tadi sebelum jam 8 ini tidak terasa ya Suhu dan Romo, sampai 2 jam lebih. Ternyata orang-orang ini masih pada belum lari nih. Boleh kita kasih tepuk tangan yang masih semangat semuanya ya. Ya, luar biasa nih. Biasanya kalau acara di ceramah damai itu nggak sampai setengah jam lari semua gitu ya. Cuma ini masih semangat semua. Kira-kira dari pembahasan kita tadi mungkin saya mulai dari Romo ya, kemudian nanti akan dilanjut dengan Saudara Firmanto, dan kemudian terakhir akan ditutup Suhu. Apa pesan paling baik yang mau kita sampaikan pada hari ini terkait bakti terhadap orang tua, baik kepada orang tua kita yang masih hidup pada kehidupan kita yang sekarang ini, dan baik kepada orang tua kita yang mungkin sudah tiada. Mungkin Romo boleh memberikan nasihat. Iya, untuk kita semua ya, ini bukan hanya untuk yang mendengarkan, tapi untuk saya juga. Kita perlu pahami seperti yang disampaikan oleh Firmanto tadi ya, orang tua itu adalah simbol Buddha hidup yang ada di rumah. Artinya bahwa orang tua kita ini adalah pintu menuju ke surga, juga pintu menuju ke neraka. Ini adalah pilihan. Kalau kita mampu menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua dengan mempraktekkan dharma seperti yang diuraikan oleh Suhu, baik dalam Dhammapada, Uddaka Nikaya, maupun di dalam Sigalowada Sutta tadi, maka kita akan terbukakan pintu menuju ke surga. Praktek yang perlu kita jalankan adalah membuat orang tua kita selalu dalam keadaan berbahagia. Dengan praktek apapun yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, buatlah orang tua kita ini tersenyum dalam kehidupan sehari-hari. Karena inilah bakti yang ditujukan anak kepada orang tua, itu akan menuntun kita secara pribadi menuju kepada kebahagiaan. Selain orang tua kita ini merasakan satu kebahagiaan, maka marilah kita membuat sebuah tekad di dalam diri dan batin kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Jangan sampai menelantarkan orang tua kita. Panti jompo menjamin kehidupan orang tua kita, tetapi akan lebih terjamin kalau kita mampu merawat orang tua kita secara pribadi atau secara langsung. Mulai dengan cara kita untuk menunjukkan rasa bakti kita, bernamaskaralah kepada orang tua. Ketika hari momen-momen yang baik,
kita lakukan. Bernama sekarang bersujud di kaki orang tua kita. Seberapa besar kita ini di hadapan orang tua, baru kita akan merasakan kecilnya kita di hadapan orang tua, sehingga kita mampu menjalankan praktek untuk bakti kepada orang tua. Oke. Baik, terima kasih Romo yang luar biasa. Tadi mungkin Bro Firmanto boleh memberikan pesannya. Kalau pesan dari saya, selagi orang tua masih ada, selagi orang tua masih ada, itu merupakan kesempatan besar bagi kita itu untuk membahagiakan orang tua. Jangan seperti saya yang diberi kesempatan untuk membahagiakan orang tua itu cuma sebentar. Selagi kesempatan masih ada dan kesempatan masih panjang, bahagiakan orang tua terus. Jangan sampai jangan sampai suatu ketika orang tua kita udah meninggal, kita baru menunjukkan sayang kita dengan cara menangis. Itu udah gak ada guna lagi. Udah gak ada guna lagi kalau kita menangis di depan altar orang tua kita dengan ma, aku sayang mama, ma, aku sayang mama, ma, aku sayang mama. Itu udah gak ada guna lagi, udah useless. Orang tua pun udah gak ada. Jadi itu mau gimana, kita cuma menangis itu pun udah gak ada guna lagi. Malah menurut saya itu udah membebani orang tua kita pada saat dia meninggal, kita menangis itu malah jadi beban bagi orang tua kita. Saya pun sendiri pada saat orang tua saya meninggal di hari pertama, saya tuh nggak nangis sama sekali. Saya nggak mau nangis sama sekali. Saya nggak mau nangis sama sekali di depan altar orang tua saya. Dan adik-adik saya pun saya suruh tidak boleh menangis pas di hari pertama. Pada saat 18 jam setelah dia meninggal. Dan di saat itu saya, kalau nggak salah, saya cuman membuka handphone saya untuk mendengarkan lagu Sincing Heart Sutra. Saya kasih dia dengar itu lagu itu. Dan adik-adik saya yang menangis saya suruh keluar, nggak boleh menangis di depan altar mama. Setelah hari kedua saya baru menangis. Jadi pesan dari saya itu, bahagiakanlah orang tua selagi orang tua itu ada. Jangan sampai udah meninggal kita menangis, kita maksudnya mendoakan memang bisa ya, tapi itu udah nggak ada guna. Itu aja sih. Thank you. Ya baik, terima kasih Bro Firmanto yang terakhir mungkin dari suku, bimbingan suku. Bagus sekali ya. Romo ya sudah jawab. Kalau suhu mungkin dalam sisi orang tua masih hidup dan orang tua meninggal. Kalau orang tua masih hidup ya, ingat ya, ini sebuah himbauan besar suhu. Tadi suhu cerita sama satu poin, yaitu suhu menceritakan apa yang kamu bagikan kepada orang tua. Ada satu penelitian suhu keegoisan kita. Lalu suhu kira ini adalah sebuah wujud, walaupun dia material, tapi mesti kita mau belajar untuk mengikis keegoan. Kadang-kadang kita belajar Buddhis itu terlalu tinggi. Kita kasih angpau sama suhu, kita bisa berdana sama Bante, tapi kita lupa, kita nggak pernah kasih apa-apa sama mama, sama papa ya. Jadi ini himbauan suhu adalah, mama, papa masih ada, coba kalian tabung kecil-kecilan. Nanti di waktu hari ulang tahun mungkin kalian bisa berikan yang kecil-kecilan itu. Apa mama butuh uang atau mau barangnya ya. Nah, kalau butuh barang mungkin saya beli barang, kalau enggak saya akan tabung sedikit untuk ulang tahun mama.
Jadi mesti ya kita melakukan itu. Kadang-kadang kita coba analisis kehidupan kita. Kita bisa sama teman kita makan Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, tetelan tulang ayam mati di sana ya. Tapi kita kok nggak tahu pernah bisa sisi. Kalau kita makan Kentucky itu ya coba misalnya 20.000. Kenapa kita nggak pernah pikir ya paling tidak bisa sisihkan 5.000 untuk nanti kumpul-kumpul untuk mama ya. Nah, ini mesti sudah kalian pelajari dari Buddhis ya. Jadi itu adalah contoh kecil ya. Contoh yang lain-lain nanti. So ingin hanya mengatakan bahwa bakti ya orang tua sudah Sakya Muni Buddha wujudkan. Banyak orang salah pemahaman bahwa Buddha adalah anak durhaka, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri, seorang yang tega, kejam. Seperti suhu waktu mama meninggalkan mama saya jadi biku. Saya adalah tongga, ya mungkin tongga seperti tadi Firmanto. Mungkin gaji surga banyak, tapi hampir gaji suhu keseluruhan suka si mama untuk hidup. Nah, saya nggak pernah berpikir untuk istri. Saya ada kasih tahu mama, saya mesti berhasil dalam bisnis walaupun istri. Karena laki-laki prinsip adalah punya uang dulu. Kalau punya uang mau istri 4 juga gampang. Oke. Senang sekali itu. Karena jadi saya selalu kasih tahu laki-laki, ingat ya, mesti cari banyak uang. Gaya itu nggak penting. Kalau sudah punya uang pasti bisa bergaya, ya kan? Nah, kalau punya uang bagaimana bergaya? Mau beli sepatu baru ya tak ada uang. Kan? Kembali ya, laki-laki pentingkan kali. Jadi suhu selalu kasih ya. Sampai suatu saat suhu mau jadi biku, suhu berpikir, bagaimana mama saya bisa lewati hari dengan baik. Akhirnya suhu jual seluruh harta suhu. Suhu punya motor pit jual, suhu punya tabungan seluruhnya. Suhu tanpa 1 sen di tangan suhu kasih mama. Lalu wihara sudah tahu bahwa suhu akan yaitu menjadi biku ya. Akhirnya beliau pun orang-orang wihara kumpul. Wah, sudah dapat lebih banyak dari harta yang suhu kasih. Ya kan? Nah inilah contoh bahwa kita menderma, akhirnya kita bisa dapat banyak ya. Kemarin biasanya suruh minta ya supir-supir di sini cuci mobil atau apa, bantu ya supir sekolah. Jadi sering-sering juga ada bang kasih goban. Contohnya kemarin suruh kasih goban, suruh kedua diajak makan, dikasih 2 juta. Goban baru pagi kasih, mendanakan 50.000 sama, yaitu supir suhu dapat dana 2 juta. Jadi ceritanya Buddha mengatakan itu nggak salah ya. Jadi kembali kalian bisa lakukannya. Kita kembali, kita cerita bahwa Buddha dikatakan sangat kejam ya menurut orang, bahwa meninggalkan istri, anak dan orang tua. Tahu nggak? Buddha dalam satu benar adalah Buddha pergi meninggalkan satu masa yang sulit. Lalu Buddha mengatakan saya adalah mencari sebuah jalan yang tidak pernah orang cari, yaitu jalan kebahagiaan mutlak. Tak ada kata penderitaan untuk mama dan untuk papa saya. Saya mau cari jalan ini keluar. Baru saya balik kembali ke orang tua, tunjukkan jalan ini adalah demikian. Ya, seperti tadi kita Firmanto, dia nangis. Kenapa? Dia tidak tahu kalau mama dia itu kalau sangat luar biasa dalam kebajikan. Mama dia lagi menangis Hermanto, bukan Hermanto menangis mama dia. Cerita ya mungkin agak panjang sedikit, I'm sorry, minta maaf. Ada satu cerita petani, ayahnya menangis. Kenapa? Anak ini sangat berbakti. Dia pergi mengambil makanan tapi dipatok ular mati. Akhirnya bapaknya
sangat kasihan. Aduh, anak saya bisa lahir di tempat susah nggak begini. Waktu dia dikuburkan, anak ini sudah lahir dewa. Lalu dia turun. Ada seorang pemuda yang ganteng mendekati orang tua ini. Orang tua, kakekku, jangan menangis. Anak kamu sudah lahir di surga. Kamu jangan menangis. Lalu anak ini meninggalkan anak ini segera meninggalkan petani itu. Petani itu masih menangis. Baru anaknya menetes air mata. Dia mengatakan, tidak sampai sore, papa saya sudah mau meninggal. Kenapa? Alam dewa sehari kita 50 tahun. Tidak sampai sore nanti papa saya sudah mau meninggal. Jadi kadang-kadang kita menangisi orang mati. Orang mati itu sedang menangisi. Kita tidak sampai sore sudah mau mati. Karena dia apa? Mau hidup jutaan tahun kalau dia lahir di dewa. Maka seperti tadi saya ngomong, kenapa kita terjatuh perasaan begitu? Karena kita tidak memahami. Andai kata ada seorang yang punya mata gaib kasih tahu, Hemanto, papa kamu sama mama kamu lahir dewa. Lalu mama sama papa lagi menangis kamu. Nanti sore alam dewa pihak kamu sudah mati. Ya kan? Ada ini satu hari 50 tahun kita kan, tak sampai setengah hari sudah kita mati. Ya, jadi kembali ini adalah pemahaman seperti tadi orang mau katakan mesti punya kebijaksanaan. Jadi Buddha mencapai kesucian adalah membalas budi orang tua. Yang pertama adalah mama. Mama itu lebih berat dari bapak ya. Jadi beliau mencapai kesucian di Pombodi, beliau meneropong mama. Di mana? Akhirnya beliau mendatangi mamanya. Dalam Mahayana, Buddha tidak duduk di bawah Pombodi. Yang duduk di bawah Pombodi itu adalah Nimanakaya atau Badan Sakyamuni Buddha, Sambhogakaya, Dharmakaya sudah tak ada di bawah Pombodi. Beliau sudah berwujud di alam surga, tawa, timsa, mengundang mamanya di dewa surga Tusita turun ke tawa timsa Tikong Sojaya. Itu kita buat 3 jembatan. Ini ada contoh dewa Saka tawa timsa mengantar Sakyamuni Buddha ke dunia ya. Jadi waktu itu Buddha mengajarkan yaitu apa? Ticangje kepada mamanya. Mengajar apa? Xiao Tao, bakti kepada orang tua. Makanya Buddha adalah sangat berbakti. Pertama kali mencapai kesucian terpikir adalah mama dan papa. Lalu beliau mengambil nanti masa yang cocok untuk ketemu papa ya. Jadi suruh mungkin di sini suruh mungkin satu kesimpulan bahwa Buddha adalah orang pertama atau orang yang termulia dalam bakti terhadap orang tua. Karena Buddha mengajarkan supaya mama lahir di alam manapun tidak ada penderitaan. Tidak seperti kita punya perasaan yang sangat rumit sekali ya kan. Mama kita meninggal, kita stres, apalagi pacar. Jadi kadang-kadang pacar tinggal mama, kalian adalah anak durhaka. Kenapa? Sedikit putus pacar, kalian bunuh diri. Kalian tidak berbakti kepada orang tua. Kalian tidak pernah pikir mama dan papa. Yang terpikir adalah sui cabo. Demikian ya. Ya, baik, terima kasih ya. Boleh kita berikan satu apresiasi ya. Tanpa terasa sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelumnya waktu kita bincang-bincang dengan Suhu waktu persiapan minggu lalu, Suhu tanya ini berapa lama biasa durasinya. Saya bilang biasanya 2,5 jam Suhu. Tapi tanpa terasa hari ini kita masih semangat. Kita sudah hampir 3,5 jam ya. Dan semuanya masih semangat. Saya pikir ini satu momen yang baik sekali ya. Tetapi sebelum kita lemparkan kita berikan kesempatan ke Bapak Ibu saudara-saudari untuk bertanya ke narasumber kita. Baik, kita akan melihat satu pertunjukan dan nanti kita akan coba putarkan satu buah slideshow ya yang tadi di awal-awal itu tadi ya. Jadi ada aktivitas muda-mudi PMV NPC ya.
berapa tangguhnya mereka nih dalam pembangunan wihara maupun aktivitas mereka. Untuk itu mari kita berikan satu sambutan untuk penampilan dari kawan-kawan kita PMV Mitra Bumi Center. Ya. Kalau silau boleh proyektornya mungkin dimatikan lah ya, karena akan menyerong seperti itu.
Demikianlah persembahan lagu dari kami. Namo Samya Adi Budaya, Namo Budaya. Ke Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa kami benar-benar konsisten, kami berkomitmen untuk membuat perubahan, mendobrak mengembangkan budaya Dharma, tetapi kami masih ada sesuatu yang harus dilunaskan gitu suhu ya, sehingga kami butuh dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Kalaupun tidak bisa memberikan dukungan dana materi, paling tidak informasi ini disampaikan kepada orang-orang yang mampu, sehingga kami bisa mengembangkan budaya Dharma terutama di daerah Sumbar ini menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu komitmen kami ya. Ya, jadi kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Untuk itu seperti biasa kami akan, karena waktunya ada jam 10.35 itu sepertinya. Jadi kami akan berikan sekitar 2 kesempatan bertanya lah ya. Mungkin kalau boleh mewakili satu cewek dan satu cowok ya. Jadi apa yang kita sampaikan nanti. Silakan. Siapa yang mau? Nama saya Hadiu ya, nama saya Arya. Yang mau saya menanyakan, kita kan sebagai masih pelajar. Biasanya saya ingin berbakti kepada orang tua saya, karena orang tua saya sikapnya keras ya. Kalau ditanya, Mama mau duit atau mau ya? Kalau saya bilang begitu, pasti kalau saya bertanya kepada orang tua saya, Mama mau duit atau mau barang? Terus mama saya pasti jawab, kamu belajar aja dulu yang benar, jadi orang sukses. Kalau saya tanya Mama mau duit atau mau barang, yang penting kamu belajar yang sukses. Kalau kamu kirim duit ke Mama, bulan depan Mama bakal gak kirim kamu uang bulanan lagi. Kalau saya kirim barang, kamu gak usah pulang lagi ke rumah ya. Jadi pertanyaannya, kalau saya ingin berbakti kepada orang tua, kalau hanya belajar, saya orangnya pemalas, tapi kalau nilai bisa dibilang cukup bagus. Terima kasih. Oh gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana cara berbakti kepada orang tua, ya. Tapi karena Mama nggak mau menerima duit atau barang gitu. Oke. Ya. Nama saya Nama Budaya. Nama saya Jilvi, saya mewakili Vihara Mitra Budi Center yang ingin menanyakan, apakah ada bedanya berbakti kepada orang tua menurut agama Buddha dengan umat awam? Itu saja. Terima kasih. Baik. Pak itu nggak mau terima uang kita atau barang kita gitu, Romo? Silakan, Romo. Ya. Oke, pertanyaan sangat bagus sekali dari siapa? Surya. Arya. Namanya juga sudah sangat luar biasa ya, Arya ya. Perlu kita pahami dari kata bakti tadi ya. Seperti yang disampaikan juga dalam Garwadaswita, berbakti itu bukan hanya dengan memberikan materi dalam bentuk uang ataupun barang. Menjaga nama baik orang tua itu salah satu bagian daripada wujud bakti kita kepada orang tua. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa orang tua tidak berharap apapun dari anaknya, itu adalah wujud dari cinta dan kasih sayang daripada orang tua. Karena harapan orang tua pada saat ini adalah melihat anaknya berhasil. Dengan demikian, kalau kita tahu bahwa harapan orang tua kita ini adalah kita berhasil dalam belajar atau kuliah, bakti apa yang harus kita tunjukkan kepada orang tua? Yaitu memenuhi keinginan orang tua, bahwa kita harus menunjukkan saya harus sukses, saya harus berhasil. Dengan demikian harus ditunjang dengan belajar. Yang tadinya malas belajar harus berubah pola pikirnya. Agar apa? Bukan hanya sekedar lulus, tetapi lulus dengan berkualitas, lulus dengan berilmu. Banyak orang lulus sarjana tetapi tidak berkualitas dan tidak berilmu, karena ijazahnya membeli.
Nah, ini ya saudara Arya, jadi tunjukkan rasa bakti itu karena orang tua sebenarnya tidak berharap materi apapun dari anaknya, tetapi keberhasilan dan kesuksesan anaknya itulah kebahagiaan yang diinginkan atau diharapkan orang tua. Hanya dengan itu maka Anda sebenarnya sudah mewujudkan rasa bakti Anda kepada orang tua. Ya, itu bagian dari praktek kehidupan. Oke, Baik, itu dari Romo. Mungkin dari Suhu ada tambahan. Tes. Cek, cek. Contoh itu tak boleh ditanamkan. Ya, itu karena Suhu tadi memberikan contoh apa? Karena dalam membahas di awal Suhu lihat bahwa terjadi mungkin di masa lampau terjadi satu ya katakan ekonomi yang kurang bagus. Lalu Suhu juga berdiri di sini, banyak pemuda kita bukan kalangan orang kaya. Ya. Jadi Suhu bercerita dalam sebuah kondisi yang pada saat ini Suhu mungkin berada di surga. Ya. Itu sebuah contoh. Ya. Jadi seperti Romo sudah kasih beberapa solusi. Walaupun kamu mungkin hidup berada, orang tua berada, kamu juga boleh mengambil contohnya. Cuma cara penyampaian itu mesti benar dan tepat, ya, benar dan tepat, dan tidak boleh melalui telepon. Beberapa hal kita bicara sama orang tua jangan melalui telepon, mesti kita mendatangi. Ya. Seperti berbicara dengan biku, kita boleh kontak Suhu, saya mungkin ada acara ini. Ya itu sudah ya pemberitahuan, tapi pemberitahuan lebih lanjut adalah mesti mendatangi Suhu itu atau Bante itu lalu bercerita di sini. Itu baru namanya tata krama. Ya. Jadi kamu mengerti bahwa kondisi mama kamu begitu, kamu mesti ada pola, yaitu ketemu mama langsung. Lalu kamu cerita, selama ini saya tidak bisa memberikan sebuah contoh. Ini mungkin contoh. Mungkin mama punya uang yang banyak. Kalau saya kasih tidak terlalu apa. Tapi ini adalah sebuah perwujudan yang mungkin saya dapat dari Suhu. Suhu di surga, ya. Suhu melalui beberapa gelombang. Gelombang pertama adalah Suhu mengajak preman. Ya. Nah, Suhu ini orang keras. Hampir mungkin elemennya Suhu berani. Ya. Jadi elemen-elemen seperti itu ya, Suhu sudah mengajar beberapa contoh. Mereka mungkin ya wanita tapi keras, lalu sudah keluyuran atau apa, tapi kita mampu mengajar sampai orang tua tersentuh. Itu adalah sebuah pengajaran ya. Jadi wujud seperti kamu contoh, kamu pandang terlalu kaku, lalu cara bicara kamu pasti kurang tepat ya. Kira-kira itu. Jeffrey sekalian boleh, ya. Jeffrey, tadi pertanyaan apa? Ya kira-kira awam sama ya. Gini. Yang membedakan awam sama kebijaksanaan seperti tadi kita bicarakan dalam Buddhis, ya mungkin Romo tadi ada bicara kata bijaksana, pengertian yang benar, pikiran yang benar. Mudah, ya itu bukan membedakan awam dan tidak awam. Sebetulnya tidak demikian ya. Tapi kata itu adalah mengingatkan kita tentang sebuah pola pencerapan lebih mendalam tentang pengertian hukum kesunyataan. Sehingga kita bisa membedakan bahwa saat ini kita sudah mulai kalau Anda tidak memiliki filosofi dharma dalam menangani masalah, segala masalah yang kamu tangani itu namanya awam. Tapi kalau kamu punya filosofi yang cukup baik, kamu pelan-pelan melatih kesabaran, kamu pelan-pelan melatih itu, maka segala yang kamu tangani adalah walaupun seorang berumah tangga, kamu tangani sudah tidak awam, tapi kamu tangani dengan kebijaksanaan. Itu adalah ajaran dharma. Ya, jadi bukan awam tersendiri. Orang selalu salah membedakan bahwa dharma bukan terpilah misalnya 24 bakti yang diajarkan Konghucu itu berbeda dengan Buddhis. Tidak. Ya, tidak. Kita hanya sayangkan Konghucu tidak ketemu ajaran Sakyamuni Buddha. Konghucu kira-kira mungkin sudah 300 tahun dari Sakyamuni Buddha. Ya, kita hanya sayangkan waktu itu Buddha Dharma tidak berkembang sampai telinga Konghucu. So yakin kalau Konghucu mendengar
Dharma. Konghucu akan memperkaya dengan ilmu Dharma. Ya, suhu seniman, suhu bagaimana menjadi seniman Buddhis. Kalian lihat ya, seluruh tiang-tiang ini adalah sebuah ukiran seni. Belakang ini ada pondok karya terakhir suhu memadatangkan sendiri. Ya, itu suhu buat sudah sekian lama, pelan-pelan ketuk dan sabar ketuk, itu adalah latihan kanti paramita. Ya, berbuat itu nggak gampang. Menjadikan itu bukan dalam sehari ya. Jadi kembali, suhu seniman, suhu adalah seorang seniman awam, tapi suhu ketemu Buddhis. Bagaimana suhu sumbangsikan sebelum suhu meninggal? Suhu akan membuat ya, suhu hanya ada satu filosofi. Jangan ada uang di tangan suhu. Jangan ada uang di tangan suhu. Kalau ada, suhu akan memperindah, yaitu seluruh kawasan ini menjadi sebuah seni untuk umat yang bisa menikmati dari stres, dari pelatihan. Ya, nah, semoga suhu bisa menemukan itu. Ya. Baik, pandangan Romo ya tentang apa Romo istilahnya makna bakti dari versi Buddhis dan versi awam gitu pertanyaannya Romo. Ini perlu kita klarifikasi dulu yang dimaksud dengan awam dulu ya. Karena dalam Buddhis yang dimaksud dengan awam itu adalah garawasa, yaitu umat berumah tangga, kemudian dibedakan menjadi papacita seperti yang dijalani oleh suhu. Jadi untuk praktek bakti untuk umat awam atau berumah tangga ya sebenarnya tidak ada bedanya yang dipraktekkan oleh para bhikkhu sangga. Cuman pelatihan secara aturan-aturan ini ada perbedaan-perbedaan yang harus dijalankan. Nah, hal mengenai bakti pada prinsipnya adalah sama, karena itu adalah sebuah kebenaran dharma. Dharma itu adalah satu, tidak ada mendua. Jadi apapun yang kita jalankan, kita lakukan sebatas sejauh itu menunjukkan rasa bakti yang mampu menggetarkan batin orang tua kita sehingga beliau merasakan satu momen kebahagiaan. Ya, inilah wujud bakti yang dapat kita lakukan dalam praktek kehidupan sehari-hari, apapun bentuknya, dari hal yang sederhana sampai seperti contoh yang suruh sampaikan tadi, memberikan uang ataupun barang. Tapi kadang momennya kita yang tidak tepat untuk memberikan materi itu harus betul-betul kita mampu memahami orang tua kita terhadap momen yang tepat untuk memberikan sesuatu surprise kepada orang tua. Ya, harus betul-betul memahami situasi dan kondisinya. Tapi kalau menunjukkan keinginan orang tua yang harus kita betul-betul tunjukkan, ini sudah harapan. Tapi kalau mau buat surprise, harus melihat situasi dan kondisinya. Mungkin lagi ulang tahun, atau ulang tahun perkawinan, atau mungkin juga lagi ada hari khusus istimewa buat orang tua kita. Jangan ditanya, "Ma, mau minta uang atau barang?" Ya, orang tua tentunya akan menolak apa yang akan diberikan oleh anaknya. Tapi kalau kita membuat suatu surprise, mungkin orang tua akan tersentuh, oh ternyata perhatian anak saya ada. Kemudian kita ucapkan sesuatu yang mungkin menggetarkan batin orang tua. Kalau perlu kita menyuapi beliau selagi beliau masih ada, masih hidup. Mungkin itu akan membuat sebuah kebahagiaan yang tidak terukur. Ya, kecil, sederhana, tetapi itu kekuatan, kemampuan getaran psikologinya itu sangat luar biasa. Kalau kita lakukan juga dengan ketulusan, tanpa ada embel-embel apapun. Karena ada orang melakukan kebajikan dengan harapan, kan begitu ya. Nah, bakti itu jangan ada harapan. Kalau bakti, kalau sudah ada harapan, nilai baktinya sudah pudar atau berkurang. Oke, ini tambah. Luar biasa tadi ya. Boleh dengan ini mungkin saya mengakhiri sesi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Romo Darsono, Suhu Nyanavada dan Saudara Firmanto. Ya, saya kembalikan ke Bro Belanda. Terima kasih. Saya yakin Saudara Arya juga Saudara Jati sudah puas ya tentang jawaban dari Suhu dan Romo, dan saya sedikit terinspirasi juga. Nah, sebelum akhir acara, kami persilakan Saudara Hendra ya, Saudara Firmanto, Suhu dan Pak Darsono untuk di sini. Kita akan sedikit memberikan cendera mata, ya bukan cendera mata semua. Dilangsung oleh
Ketua Tim SDM Sektor PRVBI. Mewakili Ketua Sekber PRVBI. Iya. Yang kedua, kami persilakan Bapak Acing selaku Ketua Yayasan atau yang mewakili untuk memberikan sembahana kepada Bapak Darsono. Kebajikan Pak Darsono ya. Semoga semakin meminum kopi semakin mengingat kayak PMBC gitu ya. Ya, difoto dulu. Bersiap kepada Ketua Muda-Mudi Saudara Levi, kepada Saudara Firmanto. Mudah-mudahan sewaktu menggunakan cangkir tersebut mengingatkan kembali kepada Saudara Firmanto bahwa pada malam ini sudah menginspirasi sebegitu banyak orang di sini. Iya, di luar biasa. PMP Mitra untuk memberikan cendera mata juga ke Bali. Ada terima kasih. Tapi sebelumnya ya kemudian juga Buari ya. Saya mendapatkan hadiah nih dari Muda-Mudi ini. Cuman nggak tahu kenapa saya merasa ini kayak pukulan untuk diri sendiri gitu. Pas balik kan biasa saya penasaran nih kisah ada apa kan. Boleh dibaca? Sudah waktunya. Iya. Inspirasi dari Bapak Firmanto, Pak Darsono, ada Suhu juga. Sudah waktunya bagi kita yang masih punya orang tua, kita harus segera berbakti. Saat ini juga kan tanpa memikir apalagi ya apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri atau apa, sudah waktunya. Dan sudah waktunya juga untuk teman-teman yang mungkin seperti saya terus terang, saya juga sudah tidak memiliki ibu, tapi saya masih memiliki apa saya sebagai bukti. Saya juga berbakti kepada orang tua saya yang di almarhum mama saya. Saya juga harus menjadi lebih tegar. Begitu juga dengan bro, begitu juga dengan yang lain-lainnya dan teman-teman juga. Semoga kita setelah menghadiri acara kedamaian ini semakin berbakti lagi, semakin sukses. Senyum. Sukses ya.